warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja, perkenalkan nama saya Ilham Zulkifli, guru fikih di MTS Darul Atfal, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan batch 4 tahun 2025 dengan NIM 18.2131325375 di LPTK UIN Said Ali Rahmatullah Tulungagung, Jawa Timur. Pada hari ini, Senin 19 Januari 2026, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran di semester 2 dengan materi sholat berjamaah menggunakan model pembelajaran Problem Based Learning atau PBL. Demikian perkenalan diri dari saya, sekian dan terima kasih. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Amma ba'du. Selamat pagi. Pagi. Apa kabar anak-anak? Baik. Alhamdulillah ya. Hari ini yang tidak hadir ada berapa orang? 3 Dikarenakan kenapa? Sakit. Baik, kita doakan teman kita mudah-mudahan yang tidak hadir hari ini bisa hadir di besok hari ya untuk ikut belajar kembali bersama kita. Sebelum dimulainya pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dipimpin oleh ketua kelas. Silakan. Selain berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'alni wazira min amri. Shadaqallahul adzim. Terima kasih sudah berdoa pada hari ini. Mudah-mudahan pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar. Amin. Oke, sebelum dimulai kita menyanyikan lagu kebangsaan dulu, yaitu lagu Garuda Pancasila. Semuanya berdiri. Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat hadir maupun sentosa, pribadi bangsaku. Baik anak-anak, silahkan duduk kembali. Minggu kemarin kita telah belajar tentang haji dan umroh. Ada yang tahu tentang pengertian haji? Silakan. Haji itu dilaksanakan pada bulan haji. Ya betul, silakan duduk. Yang ada yang tahu tentang umroh? Silakan jawab. Umroh itu dilaksanakan waktunya kapan saja. Ya, terima kasih untuk anak-anak yang telah menjawab materi sebelumnya. Oke, pada materi kali ini kita tentang sholat berjamaah. Anak-anak, ada yang tahu apa itu pengertian sholat berjamaah? Ya, silakan. Sholat berjamaah adalah sholat yang dilaksanakan secara bersama oleh minimal 2 orang, yaitu 1 orang sebagai imam dan 1 orang sebagai makmum. Ya, betul. Itu salah satunya pengertian tentang sholat berjamaah. Tujuan pembelajaran, peserta didik mampu menjelaskan pengertian dasar, hukum, dan keutamaan sholat berjamaah. Peserta didik mampu mengidentifikasi syarat sah menjadi imam dan makmum. Lalu peserta didik mampu membedakan makmum muwafiq dan makmum masbuk. Selanjutnya, indikator ketercapaian tujuan pembelajaran. Yang pertama, menjelaskan keutamaan sholat berjamaah dibandingkan dengan sholat sendiri.
Yang kedua, menyebutkan syarat sah menjadi imam. Yang ketiga, menyebutkan syarat sah menjadi makmum. Yang keempat, mendemonstrasikan posisi shaf yang benar untuk satu orang imam dan satu orang makmum, untuk dua orang makmum, dan untuk jamaah campuran baik laki-laki dan perempuan. Baik anak-anak, kita lihat video berikut ini. Kalian tolong disimak tentang pengertian sholat berjamaah. Membahas tentang pentingnya atau keutamaan sholat berjamaah. Sholat berjamaah adalah sholat yang dilaksanakan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama. Jadi sholat berjamaah itu bisa didirikan minimal ada dua orang. Lawan dari sholat berjamaah adalah sholat munfarid. Ini sholat yang dilaksanakan oleh satu orang saja. Hukum dari sholat 5 waktu berjamaah adalah sunnah muakkadah atau sangat dianjurkan. Bahkan sebagian ulama berpendapat hukumnya fardu kifayah, wajib bagi setiap orang. Apa saja sih manfaat ketika kita melaksanakan sholat berjamaah? Yang pertama, sholat berjamaah itu pahalanya 27 derajat loh dibandingkan sholat munfarid. Dalam sebuah hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, sholat berjamaah lebih utama dibandingkan sholat sendirian dengan 27 derajat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. 27 derajat di sini diartikan sebagai melipat gandakan pahala sholatnya. Misalkan kita ibaratkan sholat berjamaah pahalanya 100. Misalkan kita fokus dalam sholatnya, maka dikalikan 27, maka akan menjadi 2700 pahala. Bandingkan misalkan saja juga kalau kita sholat berjamaah tapi masih mengingat-ingat hal-hal yang lain, kita misalkan mendapatkan pahala 10 saja, bisa jadi pahala kita akan kita dilipat gandakan menjadi 27 kalikan 10, maka menjadi 270. Bandingkan dengan sendirian, dia hanya akan mendapat maksimal 100 pahala dan minimal menjadi 10 pahala. Sangat jauh berbeda. Keistimewaan lain bagi orang yang sholat berjamaah adalah dijauhkan dari api neraka. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dari Nabi Muhammad SAW, sesungguhnya beliau bersabda, barang siapa sholat di masjid dengan berjamaah selama 40 malam dan tidak pernah tertinggal pada rakaat pertama dari sholat isya, maka Allah akan membebaskan baginya dari api neraka. Hadis riwayat Ibnu Majah. Yang menjadi pertanyaan, apakah 40 malam ini cukup, setelah itu kita tidak sholat berjamaah? Tidak, tentunya setelah 40 malam kita tertib melaksanakan sholat tanpa tertinggal satu rakaat pun, maka secara alam bawah sadar kita akan secara otomatis merasa kehilangan apabila kita telah melaksanakan sholat berjamaah, sehingga dalam diri kita akan terus mengajak untuk melaksanakan sholat berjamaah. Ya anak-anak, jadi tadi pengertian tentang sholat berjamaah. Selanjutnya yaitu tentang syarat sah sholat berjamaah. Jadi sholat berjamaah juga ada syaratnya untuk dilaksanakan. Tolong disimak videonya berikut ini. Bahwa dalam sholat berjamaah itu ada syarat sahnya loh. Apa saja? Yang pertama, harus ada imam. Kemudian kedua, harus ada makmum yang berniat mengikuti gerakan imam. Jadi apapun yang dilaksanakan oleh imam selama sholat, maka makmum harus wajib mengikuti. Kemudian yang ketiga, sholat dikerjakan dalam satu majelis atau perkumpulan, misalkan di masjid atau di rumah atau di lain tempatnya. Yang jelas tidak boleh dilaksanakan di pemakaman. Kemudian yang keempat, sholat yang dikerjakan makmum harus sama dengan imam. Misalkan imam melaksanakan sholat isya, maka makmum juga harus melaksanakan sholat isya. Tidak boleh makmum malah melaksanakan sholat maghrib. Oh iya, jadi imam tidak sembarangan loh. Yang pertama,
imam itu harus tahu syarat, rukun, dan hal yang membatalkan sholat. Kemudian dia fasih dalam baca Al-Quran, wawasan agamanya luas, berakal sehat dan balik. Balik di sini sudah dewasa ya. Yang kelima, seorang laki-laki, dia bisa mengimami laki-laki dan makmum perempuan. Namun apabila imamnya perempuan, hanya boleh menjadi imam jamaah perempuan. Terus kalau jadi makmum seperti apa? Jadi makmum itu mudah kok. Pertama, cukup kalian berniat mengikuti gerakan imam. Yang kedua, berada satu tempat dengan imam. Yakni misalkan ada di masjid. Jadi misalkan imam ada di masjid, kalian tidak boleh melaksanakannya di rumah. Itu tidak namanya berjamaah. Yang ketiga, mengetahui gerakan imam. Minimal kita bisa melihat gerakan dari makmum yang ada di depan kita. Berarti karena makmum yang di depan kita pasti mengetahui gerakan imam. Yang keempat, posisi harus di belakang imam. Kalau berdua berada di samping kanan imam. Yang kelima, sholatnya sesuai dengan sholat imam. Tadi sudah disampaikan, kalau imamnya sholat isya, maka makmum juga harus melaksanakan sholat isya. Jenis makmum ada dua, yakni ada makmum wafi, yakni makmum yang tidak terlambat satu rakaat pun, bahkan tidak terlambat dalam mengikuti bacaan Al-Fatihah dari imam. Kemudian makmum masbuk, yakni makmum yang ketiga dari rakaat imam. Untuk penjelasan tata cara sholat berjamaah dan bagaimana ketika kita melaksanakan sholat ketika menjadi makmum masbuk akan dijelaskan melalui link video yang saya cantumkan di kolom deskripsi video ini. Dan kurang lebihnya mohon maaf. Oke anak-anak, tadi penjelasan singkat di video kalian sudah simak ya. Maka untuk selanjutnya Bapak ingin membagikan kelompok pada hari ini, yaitu ada 3 kelompok ya, satu kelompok 4 orang. Nah ini Bapak sudah membuat LKPD, lembar kerja peserta didik. Ini silahkan kalian dilihat, diisi, dan didiskusikan dengan kelompok kalian. Tolong diperhatikan, lihat, di situ ada nama sama kelas. Silahkan ditulis nama, kelas, diisi ya. Oke, silahkan. Langsung saja diisi nama, kelas. Ayo lanjut, silahkan didiskusikan, diisi lembar kerjanya, lembar kerja peserta didik. Silahkan didiskusikan. Coba dilihat kolomnya di baris kedua, di lembar kedua itu ada kolom. Dilihat di kolom yang paling bawah. Dilihat kolom yang paling bawah. Dibaca dulu baru didiskusikan. Pertama, apa yang harus dilakukan Patih? Jadi segera ikut ruku bersama imam. Nah selanjutnya, apakah Patih mendapatkan rakaat itu? Kalian didiskusikan apakah iya atau tidak. Di situ silakan ditulis. Ini yang ini ya. Imam sedang sujud di rakaat pertama. Apa yang harus dilakukan oleh Patih? Kalian tulis. Semisal Patih mengikuti imam, langsung ruku, langsung sujud. Lalu apakah Patih mendapat rakaat itu? Jawab iya atau tidak. Baik anak-anak, kalian sudah berdiskusi dengan teman kalian. Ada kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Maka untuk selanjutnya hasil diskusi ini kalian bisa presentasikan ke depan. Untuk yang pertama kita di kelompok 1 dulu ya. Kelompok 1 untuk hasil diskusinya silahkan maju ke depan dipresentasikan. Ayo, silahkan.
Ketiga boleh, cuma 3 orang. Di sini aja. Oke, inilah hasil diskusi kelompok 1. Tolong disimak ya anak-anak. Sholat berjamaah adalah sholat yang dilakukan bersama-sama oleh minimal 2 orang, terdiri dari 1 imam sebagai pemimpin dan 1 atau lebih makmum yang mengikuti gerakan dan bacaan imam dengan niat mengikuti serta terikat pada syarat dan rukun sholat tertentu. Unsur utama sholat berjamaah: imam orang yang memimpin sholat, makmum orang yang mengikuti imam, jumlah minimal 2 orang, 1 imam 1 makmum. Pada salamnya imam baik gerakan maupun niat. Syarat sah sholat berjamaah: adanya imam dan makmum berniat mengikuti imam. Sholat dilakukan dalam satu majelis atau tempat. Oke, itu anak-anak hasil diskusi kelompok 1 ya, sudah dipresentasikan. Untuk selanjutnya kelompok 2 silahkan mempresentasikannya ke siapa? Baik, terima kasih, silakan. Oke anak-anak, ini hasil diskusi dari kelompok 2 akan mempresentasikan, tolong disimak ya, silakan. Hukum sholat berjamaah, para ulama memiliki beberapa pandangan mengenai hukum pelaksanaannya. Fardu kifayah merupakan pendapat mayoritas ulama. Artinya kewajiban ini gugur bagi seluruh penduduk suatu wilayah jika sudah ada sebagai orang yang atau Muhammad sunnah yang sangat dilanjutkan untuk dikerjakan. Fardu ain wajib bagi setiap laki-laki muslim yang ain wajib bagi setiap individu laki-laki muslim yang mampu sebagai wajib bagi setiap individu laki-laki muslim yang mampu sebagaimana dianut dalam Baik, itulah presentasi dari kelompok 2. Maka selanjutnya kelompok 3 dipersiapkannya untuk presentasi hasil diskusi kalian. Terima kasih, silakan duduk. Untuk selanjutnya presentasi dari hasil diskusi kelompok 3. Silahkan dipresentasikan. Sholat berjamaah di masjid. Sholat berjamaah di masjid lebih besar utamanya daripada sholat di rumah. Di pasalnya ini termasuk sunnah Rasulullah SAW yang juga menjadi tradisi para sahabat dan ulama. Pahalanya sholat berjamaah 27 derajat. Dalam sebuah hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW pernah bersabda, artinya barang siapa yang pergi ke masjid pada awal dan akhir siang, maka Allah akan menyiapkan baginya tempat dan hidangan di surga setiap kali dia pergi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ya, itu hasil diskusi kalian ya, sudah dipresentasikan kelompok 3. Maka hari ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 hasil diskusinya sudah dipresentasikan. Terima kasih semuanya, silahkan duduk kembali. Baik, anak-anak, tadi sudah selesai diskusi, presentasi dan yang lainnya. Kegiatan hari ini kita bagaimana? Baik, alhamdulillah, luar biasa, Allah Akbar. Terima kasih anak-anak. Nah, materi sholat berjamaah ini tolong kalian dipahami semuanya. Hari ini kita telah belajar tentang sholat berjamaah. Maka kalian sudah memahami, sudah menulis, sudah berdiskusi dengan teman kalian tentang sholat berjamaah. Itu sholat berjamaah itu berarti keutamaan pahalanya berapa? 20 derajat. Sangat-sangat tinggi ya. Maka kalian kalau ketika sudah masuk waktu sholat, kalian pergilah ke masjid sholat berjamaah, ataupun di rumah juga bisa sholat berjamaah dengan keluarga, dengan bapak, dengan ibu, keluarga kalian. Nah, selanjutnya anak-anak, untuk materi minggu depan kita akan belajar tentang sholat jamak takdim dan jamak qasar. Maka anak-anak hari ini harus masuk juga besok ya untuk pembelajaran berikutnya.
Baik anak-anak, pembelajaran hari ini sudah selesai tentang sholat berjamaah, maka kita ucapkan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Silakan buku dan kertasnya dimasukin ke dalam tas, persiapan pulang dan berdoa. Untuk ketua kelas silakan dipimpin doa, dirapikan duduknya. Ya, duduk rapi, persiapan berdoa. Israel doa teman-teman sebelum pulang untuk berdoa dulu, berdoa dimulai. Allahumma